Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leyin Iklimah dengan NIM 2220201047. Baiklah, pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA SDMI dengan dosen pengampu Bapak Dian Andesta Bujuri MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai rangka manusia. Yuk kita simak. Apa yang dimaksud dengan rangka manusia? Rangka adalah hubungan antar tulang yang berbentuk pipih, pendek, dan panjang yang tersusun secara teratur. Kemudian, fungsi rangka manusia. Fungsi rangka pada tubuh manusia yaitu sebagai alat gerak pasif. Yang pertama, tempat melekatnya otot. Kemudian, pemberi bentuk bagi tubuh. Yang ketiga, pelindung organ tubuh yang lunak. Yang keempat, memberi kekuatan dan menyokong tegaknya tubuh. Yang kelima, tempat pembentukan sel darah. Kemudian, rangka manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tulang rangka kepala atau yang biasa disebut tengkorak. Tulang rangka kepala manusia berfungsi untuk melindungi organ penting yang ada di dalam kepala, misalnya otak. Yang kedua, tulang rangka badan. Tulang rangka badan berfungsi sebagai pelindung organ-organ tubuh yang berada di bagian badan, misalnya kerongkongan, paru-paru, jantung, dan lain-lain. Tulang rangka badan ini terdiri atas 1. Tulang leher yang berfungsi untuk menopang kepala serta melindungi tenggorokan, kerongkongan, dan pita suara. Kemudian ada tulang belakang. Fungsi utamanya adalah menopang tubuh agar dapat berdiri tegak. Pada tulang belakang terdiri atas ruas tulang leher sebanyak 7 ruas, ruas tulang punggung sebanyak 12 ruas, ruas tulang pinggang sebanyak 5 ruas, ruas tulang kelangkang sebanyak 5 ruas, dan ruas tulang ekor. Yang ketiga, tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada pada bagian dada, seperti jantung dan paru-paru. Kemudian, tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang sejati, 2 pasang tulang rusuk melayang, dan 3 pasang tulang rusuk palsu. Tulang dada terdiri atas tulang tungkai atau yang disebut hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. Yang keempat, ada tulang punggung. Tulang punggung berfungsi untuk melindungi sumsum tulang belakang yang mengandung banyak sel-sel saraf yang terhubung langsung ke otak dan seluruh tubuh. Selain itu, juga berfungsi sebagai penopang anggota tubuh bagian atas. Yang kelima, ada tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu terdiri atas 2 jenis tulang, yaitu 2 tulang belikat dan 2 tulang selangkah. Yang keenam, ada tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul berfungsi sebagai penyambungan antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Tulang ini terdiri atas 3 jenis tulang, yaitu 2 tulang pinggul, 2 tulang kemaluan, dan 2 tulang duduk. Yang ketiga, ada tulang rangka anggota gerak. Bentuk rangka tangan dan kaki memanjang disusun oleh tulang-tulang yang berbentuk pipa dan keras. Masing-masing tulang dihubungkan dengan sendi sehingga dapat bergerak. Pada bagian ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, tulang anggota gerak atas yang terdiri atas 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, 20 tulang jari-jari tangan. Yang kedua, ada tulang anggota gerak bawah yang terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, 20 tulang ruas jalan kaki. Baiklah, pada materi selanjutnya yaitu mengenai sendi. Tulang-tulang dalam tubuh manusia saling berhubungan dan bersambungan. Hubungan antar tulang ini dinamakan sendi. Terdapat beberapa jenis sendi dalam tubuh dan fungsi masing-masing. Di antaranya, yang pertama, sendi peluru, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerak ke segala arah. Contohnya, sendi antara tulang paha dan tulang gelang panggul. Yang kedua, ada sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerak satu arah. Contohnya, sendi pada siku. Yang ketiga, ada sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerak berputar. Contohnya, sendi antar tulang hasta dan pengumpil. Yang keempat, ada sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Contohnya, persendian yang terdapat pada tulang-tulang pergelangan tangan dan ruas-ruas tulang belakang.
Yang kelima ada sendi pelana, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerak dua arah atau gerakan seperti naik. Contohnya, persendian antara tulang ibu jari dan tulang telapak tangan, serta antara tulang telapak tangan dan tulang pergelangan tangan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai penyakit pada rangka. Penyakit pada rangka biasanya disebabkan oleh virus, kekurangan zat yang dibutuhkan oleh tulang, dan kebiasaan hidup yang kurang baik. Adapun beberapa penyakit yang ada pada tulang-tulang, yaitu diantaranya yang pertama, rasitis. Rasitis merupakan kelainan pada tulang anak yang disebabkan oleh defisiensi vitamin D. Penderita ini pada bagian tulang rawan episial berhenti degenerasi dan tulang rawan baru terbentuk secara terus-menerus dan matriks tulang lunak gagal melakukan klasifikasi sehingga tulang tetap lunak. Kemudian ada osteomalacia. Osteomalacia yaitu kelainan tulang yang disebabkan oleh defisiensi vitamin D pada orang dewasa. Kemudian yang ketiga ada osteoporosis. Kelainan ini dipengaruhi oleh jumlah estrogen dalam tubuh sehingga osteoblast kurang aktif memproduksi tulang dan tulang menjadi keropos. Yang keempat ada artritis. Artritis yaitu peradangan pada salah satu persendian. Artritis dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu artritis reumatoid, osteoartritis, dan goutartritis. Selanjutnya yaitu pemeliharaan rangka. Apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan agar tulang belakang dapat tumbuh dengan baik? Yang pertama yaitu biasakan melakukan sikap atau posisi badan yang benar ketika tidur, duduk, atau berdiri. Kemudian yang kedua, biasakan meminum susu dan makan makanan yang banyak kalsium. Yang ketiga, menghindari mengangkat beban yang terlalu berat karena dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang. Dan yang terakhir, tidak melakukan gerakan-gerakan yang dapat menyebabkan tulang menjadi patah atau bergeser. Baiklah, ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.